A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walaisatit taubatu batul ladzina ya'maluna sayyiati Sayyiat, kan ada berhenti di situ. sayyiat hatta idza Hadoro, hadara ahadahumul mautu qala kola, qala inni betul, tubtu ana, walal lazina ya mu walalladzina yamutu, walallazina yamutu nahum kuffar, kuffar ulaika a'tadna lahum adaban, azaban alima. alima. Oke, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Jadi kalau nggak sampai nafasnya bisa diberhentiin di situ. Kita lanjut lagi tapi diulang dulu sedikit. Qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Oke, untuk jemaah Islam itu indah yang ada di rumah, kita sama-sama lihat di surah An-Nisa ayat 18 sambil kita lihat Qur'annya. Di sini ada banyak sekali hukum-hukum tajwid yang kita bisa bahas secara garis besar. Di sini ada walaisati. Ada huruf lam yang berharokat di sini adalah fathah bertemu dengan ya yang berharokat sukun, dibaca lembut. Ini hukumnya lin, jadi bacanya lembut. Walai gitu. Jadi bukan walai tapi walai. Walaisatit taubah. Ada at-taubah. Di sini alif lamnya tidak disebutkan. Jadi disebut dengan hukumnya alif lam syamsiah. At-taubah. Ya. Kemudian ada lilladzina, di sini ada matobi'i. Reza tahu nggak matobi'i itu yang mana? Yang dibaca dua harokat. Oh, iya. Ya, lilladzina. Matobi'i di sini kita lihat bagaimana huruf yang sebelumnya berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya, ada di sini. Lilladzina itu dibaca dengan dua harokat. Kemudian dilanjutkan katanya dengan ya'maluna. Ada apa lagi di situ? Ya maluna Ada matobi'i lagi. Matobi'nya lagi lu gitu ya. Dibaca dengan dua harokat. Jadi ya'maluna sayyiat. Di akhir ada mat arid li sukun. Dan di situ juga dilanjutkan dengan hatta idza. Ini nanti kita belajar sama-sama. Ini ada namanya tajwidnya hatta idza. Karena ada dua kata disebut dengan mat jaiz munfasil. Hadoro ahadahumul mautu qala. Di sini ada matobi'in lagi, huruf qaf. Ya, bagaimana fathah bertemu dengan alif dibaca dengan matobi'i atau dua harokat. Qala inni. Kenapa didengungkan? Kenapa gunnah? Karena setiap ada huruf nun atau mim yang berharokat sukun ini dibaca dengan gunnah, dibaca dengan dengung. Baik. Di sini mungkin Reza bisa baca artinya dulu, nanti kita akan sama-sama membahasnya. Arti dari surah An-Nisa ayat 18. Iya. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan
Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang yang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Pada dasarnya untuk jemaah Islam itu indah semuanya. Bahwa Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah maha pengampun semua dosa. Tapi ada dosa-dosa yang tidak pernah Allah ampuni. Yaitu ketika dia bertobat ketika dia sudah sekarat. Seperti Fir'aun tidak lagi diampuni dosa-dosanya. Dan bagi orang-orang yang sampai akhir hidupnya tidak beriman kepada Allah. Maka pahala-pahalanya itu hanya sebagai debu-debu yang berterbangan di dunia. Mudah-mudahan kita bertobat sebelum ajal memanggil kita. Terima kasih Reza, ngajinya Sama-sama. bagus sekali. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong, Masya Allah. Yeay. Resa, dudukannya diambil juga dong. Oh iya, satu-satu. Resa luar biasa ya. Masya Allah. Ustaz Oki makasih ya. Sama-sama. Iya, ada bentuk kesyukuran buat kita. Makasih banyak buat Sinta Bahir. Tepuk tangan dulu buat Sinta Bahir. Yang sudah bergabung. Mungkin salat subuhnya di masjid yang jauh. Sekarang pertanyaan yang menarik dari Reza tadi sebelum kita di segmen sebelumnya. Bahaya apa yang menimpa di dunia dan di akhirat bagi orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang dan berulang-ulang. Ini mohon maaf kepada siapapun, kita ambil dulu pemahaman yang baik. Apa itu? Tidak ada manusia yang tidak berdosa karena kita ini bukan nabi yang maksum. Yang artinya yang senantiasa terjaga dari dosa. Ini hati-hati. Hati-hati. Ketika manusia berkata saya tidak punya dosa, maka pada saat itulah Anda berdosa. Kenapa? Kenapa? Ada titik kesombongan pada diri kita. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Bahkan setelah salat pun kita berkata assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim. Kenapa kita baca istighfar ketika kita sudah salat padahal nyata-nyata kita melakukan salat. Tapi kenapa kita berkata astagfirullah? Artinya jangan sampai pada waktu kita salat pikiran kita melayang ke sana kemari. Itu. Bahkan kita beri salam kiri kanan. Maaf-maafan, jangan sampai bau parfum kita, bau badan kita enggak enak didengar, dirasakan. Atau berburuk sangka pada diri kita. Itu yang terbaik. Ketika manusia melakukan dosa, itu wajar. Kenapa? Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Tapi harusnya manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama bagaikan keledai. Keledai, artinya begini. Apa bahayanya ketika manusia mengulang? Kita pernah dapat nasihat bahwa ketika manusia berdosa kemudian dia tobat, Allah ampuni dosanya. Kemudian dia berdosa lagi, Allah ampuni dosanya lagi kalau dia bertobat. Allah ampuni lagi. Kata Allah, silakan engkau lakukan apapun maumu. Artinya sepanjang itu Allah tetap mengampuni dosa kita. Yang penting kita tobat. Bahayanya jangan sampai kena tadi ayat yang dibacakan oleh Reza dan dijelaskan Ustaz Oki. Apa itu? Jangan sampai engkau tidak sempat bertobat, kemudian nyawamu tercabut. Ini bahayanya. Kenalah bahaya di akhirat. Apa bahayanya di akhirat? Semua dosa yang tidak ditobatkan, semua dosa-dosa yang tidak diampunkan di dunia, maka berakibat di akhirat dengan mendapatkan siksaan. Nih, kalau Anda beli baju, kalau baju itu bersih langsung masuk di lemari. Tapi kalau baju itu kotor harus dicuci dulu. Sebagaimana besarnya kotoran dari pakaian itu. Kalau banyak, Ibu pernah nggak? Ibu pernah nggak mencuci? Tiap hari kan? Oh, kalau Ibu langsung cuci baju, tidak kan? Disaring dulu, baju putih, betul tidak? Baju kaos, baju ini, baju yang apalagi celana yang besar itu. Bahkan mohon maaf ini lap kaki belakangan. Betul tidak? Yang putih-putih dulu. Sisa dari ini baru ke sini. Sisa semua air kotoran itu untuk merendam kain lap atau kain lap kaki itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Manusia itu akan dibersihkan. Hati-hati loh. Apalagi manusia mendapatkan siksaan, kerugian di dunia bagi orang-orang yang melakukan dosa berulang lagi di dunia. Apa kerugiannya? Kerugiannya adalah jauh dari rahmat Allah.
Jauh dari rahmat Allah, terhalang, mohon maaf ya, untuk melakukan kebaikan tertutup. Tertutup dari mana? Nasihat. Karena kenapa? Sudah ada titik, tik, 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 tik. Jadi kalau kau mendengarkan nasihat ya sudah. Kenapa? Terhalang karena sudah, mohon maaf, pernah nggak lihat cermin? Cermin kaca lah kita, kaca di rumah ya. Itu kalau tiap hari dilap, itu pasti ada kotorannya kan? Tiap hari dikemocengin, bersih tuh. Tapi kalau seminggu tidak dikemocengin, mohon maaf, komoceng tidak berlaku lagi kalau sudah seminggu. Harus menggunakan lap. Tapi kalau sudah setahun tidak dilap, bukan lap lagi yang harus genain. Apa? Pisau. Betul tidak? Artinya kalau Anda bertobat tiap hari aman. Karena dosa itu ada 3. Dosa yang hubungannya kepada Allah, dosa hubungannya kepada diri, dan dosa hubungannya kepada sesama manusia. Dosa hubungan kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Ketika kita berwudu, berjatuhan dosa-dosa itu. Makanya kalau ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga, meminum air Al-Kausar, mencium baunya surga. Ya Allah, nawaitul dua. Mudah-mudahan tangan kanan saya menerima buka amalan saya. Mudah-mudahan bukan tangan kiri saya. Jadi kalau kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Amin. Jadi kalau telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Amin. Mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Amin ya Allah. Apalagi kalau sudah salat berjatuhan. Betul. Tapi saya senang tadi penjelasannya Pak Ustadz tentang mencuci itu. Kayaknya pengalaman banget sih Ustadz. Pengalaman. Iya. Mulai dari mencuci. Dia penjelasannya tuh detail banget. gitu ya. Sampai kemoceng. Bersihin Saya tuh rumah. Bersih-bersih alhamdulillah, rumah. mohon maaf, pekerja yang paling saya suka adalah mencuci. Oh gitu? Iya. Kenapa begitu Pak Masya Ustadz? Allah. Ya Allah. Masya Allah. Sebentar nih, kalau Sinta sendiri ada pengalaman gak Sinta nih? Mungkin ada yang bisa dibagi sama kita tentang bicara jatuh di lubang yang sama nih. Saya pernah berjilbab buka itulah ya namanya. Tapi pasti ujung-ujungnya berjilbab juga tuh. Iya. Kalau nanti iya. mati kan pasti dihijabin. Aja Ustadz, emang juga semua Tapi orang itu emang mah. benar ya. Ya jadi pengalamannya salah satunya itu. Maksudnya Iya. belum istiqomah dalam hal berhijab Iya, gitu. Nanti bismillah ya. Ini kan mungkin prosesnya Iya. dari awal coba pakai, pakai lagi, buka lagi. Nanti insya Allah Pakai kata Ustadz Alhamdulillah akan udah mau pakai belajar terus. berhijab. Iya. Alhamdulillah. Nih Masya Allah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan ada curhatan-curhatan nih. Mungkin ada curhatan Apa dari tuh? Sinta Bahir, ada juga curhatan dari ibu-ibu, atau mungkin bapak-bapak yang ada di sini. Nah nantikan aja, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah